Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dibras Nasir Najib dengan NRP 21-2022-003 kelas CC kelompok CD. Di sini saya akan menjelaskan metode membangun mata kuliah struktur konstruksi 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi bangunan. Bangunan ini berfungsi sebagai komersial dan kantor sewa. Nama proyeknya itu high-rise office building dengan luas bangunan 40,5 kali 81,9 meter. Ini jenis bangunannya gedung 10 tingkat high-rise building yang memiliki 3 basement, 2 podium, 8 tower. Saya akan menjelaskan metode membangun dengan menggunakan sistem pengerjaan bottom up, yaitu pekerjaan dimulai dari bawah, dari fondasi hingga bagian atas, yaitu bagian atap. Dalam metode membangun ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan, tentunya dokumen-dokumen itu harus disiapkan dulu. Salah satunya itu adalah proses lelang konstruksi. Yang kedua itu pengumuman lelang. Yang ketiga, persiapan dokumen tender seperti gambar kerja, aspek teknis, jadwal kerja, tenaga kerja, sertifikasi, alat berat, dan kelengkapan ketiga. Yang kedua itu ada pekerjaan persiapan. Di pekerjaan persiapan itu ada izin mendirikan bangunan seperti legalitas IMB dan izin-izin lainnya. Yang kedua itu ada pengukuran ulang dan benchmarking. Fungsinya itu untuk sebagai acuan di mana pekerjaan itu dimulai pertama kali. Yang ketiga itu adalah pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilakukan agar tidak mengganggu proses pembangunan. Lahan dibersihkan menggunakan ekskavator dan dump truck. Yang keempat itu ada land investigation, dilakukan dengan pengobaran tanah untuk menguji sifat fisik dan mekanik tanah secara visual maupun uji laboratorium. Juga dilakukan standar penetration test. Yang kelima, membuat pagar proyek. Yang keenam, membuat perencanaan organisasi tapak. Itu adalah zoning, jadi menentukan direksi kir di mana diletakkannya gudang bahan, utilitas dan lain-lainnya. Yang ketujuh, ada penempatan crane dan alat berat. Untuk pembangunan kantor sewa 10 lantai ini menggunakan 2 crane ditempatkan pada core bangunan untuk memenuhi radius crane tersebut. Jadi ada di sayap kanan dan sayap kiri. Yang terakhir ada pengadaan utilitas kerja seperti penyediaan air dan listrik pada saat pembangunan untuk menunjang keberlangsungan pembangunan. Pekerjaan substructure ini ada 2 pekerjaan. Yang pertama pekerjaan persiapan, diantaranya pengukuran dan pemetaan. Yang kedua galian, pekerjaan basement dan pondasi. Pada pekerjaan basement dan pondasi, yaitu yang pertama pemasangan dinding penahan tanah. Setelah digali sesuai cetakan, second wall dipasang dengan cara dicor hingga muka tanah asli. Yang kedua galian basement. Setelah pemasangan dinding penahan tanah selesai, lanjut ke tahap galian basement sampai pondasi. Yang ketiga pemasangan pondasi dan slope. Menggunakan pondasi yang panjang diameter 30 dan diikat dengan slope. Slope-nya ukuran 60 x 50, poolnya 280 x 280, yang panjang diameter 30. Yang terakhir ada rem. Setelah basement digali dan dipasang, perkerasan rem dibuat untuk akses ke tiap lantai basement. Konstruksi rem dibuat dari atas hingga lantai dasar basement. Bisa dilihat di sini. Ini itu pemasangan pondasinya seperti ini. Ini itu pondasi plat untuk core dan pondasinya itu menggunakan yang panjang. Lalu selanjutnya ke atas. Di sini itu ada basement lantai 3. Selanjutnya ke atas lagi sampai podium. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan upper structure. Yang pertama, konstruksi pada basement. Konstruksi basement itu yang pertama dilakukan yaitu pekerjaan core. Pada bangunan ini terdapat 2 core. Pembuatan core dilakukan di awal sebagai inti dari bangunan tersebut. Di dalam core terdapat shaft, lift, toilet, tangga kebakaran, dan ruang utilitas lainnya. Selanjutnya ada pekerjaan kolom. Kolom utama menggunakan beton 80 x 80 yang menerus secara vertikal ke atas, yang dicor menggunakan truk semen ready mix. Yang ketiga ada pekerjaan balok. Kolom diikat dengan balok utama dengan ukuran 70 x 35 cm. Kolom dan balok semuanya itu beton. Lalu selanjutnya ada pekerjaan plat lantai. Pekerjaan plat lantai dicor secara bersamaan dengan pekerjaan balok menggunakan ready mix untuk mengefisiensikan waktu. Ini ada akselometri basement. Ini kolom menggunakan 80 x 80. Ini remnya. Terdapat 2 buah core, murnya, yang panjang. Lalu selanjutnya konstruksi podium dan tower. Yang pertama pekerjaan core. Pada lantai podium dan tower, core dibuat secara bertahap per lantai sampai lantai atap. Sama seperti lantai basement, di dalamnya terdapat shaft, lift, toilet, tangga kebakaran, dan ruang utilitas lainnya. Yang kedua, kolom pada podium dan tower menggunakan kolom baja king cross 40 x 40 untuk menanggung beban aksial yang lebih tinggi daripada baja standar IWF. Pada podium, kolom disambung dengan adanya pedestal, lalu plat baja dipasang untuk membaut baja king cross. Seperti ini detailnya. Jadi ini kolom yang disambung ke atas, disambungkan dengan plat baja, lalu ada baut-bautnya. Ini menerus ke atas. Yang ketiga, pekerjaan balok. Balok utama menggunakan balok IWF 60 x 40 untuk mengikat kolom-kolom. Disambung dengan menggunakan plat baja yang dipasang baut antar baja. Seperti ini. Detailnya. Lalu yang selanjutnya ada pekerjaan plat lantai. Pada gedung ini, podium dan tower menggunakan plat lantai bondek supaya pengerjaan lebih cepat. Cara pemasangannya, bondek ditempel di atas baja, lalu dipasang silang wire mesh dan nantinya akan dicor. Yang kelima ada gondola. Pada lantai atap dipasang rel untuk gondola supaya gondola bisa bergerak. Selanjutnya ada pekerjaan MEP. Pekerjaan MEP yang pertama ada plumbing. Plumbing dibagi menjadi 3, yaitu sistem air bersih, air kotor, dan air hujan. Pipa disalurkan melalui shaft plumbing yang terletak pada core. Yang kedua, jaringan listrik dan genset. Genset dan ruang MCB terletak di basement. Distribusi listrik disalurkan melalui shaft listrik yang terletak pada core. Pertama-tama, listrik berasal dari PLN, kemudian ke amfimeter. Dari amfimeter itu bisa langsung ke LVMDP,
atau bisa juga ditampung dulu di genset lalu langsung didistribusi lewat LVMDP. Yang ketiga ada lift. Pada gedung ini terdapat dua lift pengunjung dan satu lift pemadam pada masing-masing core. Jadi total ada 4 lift pengunjung dan 2 lift pemadam. Yang keempat ada sistem kebakaran. Pada masing-masing core sudah dilengkapi dengan tangga darurat kebakaran dan lift pemadam untuk evakuasi kebakaran. Radius tangga darurat sudah memenuhi syarat dan mudah diakses jika terjadi kebakaran atau evakuasi darurat. Lalu selanjutnya jaringan AC. Gedung ini menggunakan AC sentral yang dipasang untuk mendinginkan suhu ruangan. Outdoor unit diletakkan di lantai atap dan chiller diletakkan di basement. Lalu AHU diletakkan per lantai. Yang keenam ada penangkap petir. Gedung ini menggunakan penangkap petir elektrostatis atau ionisasi. Jenis penangkap petir ini menggunakan sistem ESE atau Early Streamer Emission sehingga lebih aktif dalam menangkap petir. Bisa dilihat di sini ada diagram tentang utilitasnya. Lalu yang terakhir ada pekerjaan arsitektur. Pada pekerjaan arsitektur, yang pertama ada pemasangan lantai. Pada lantai podium, finishing lantai menggunakan granit ukuran 100 x 100 cm atau semeter x meter supaya terkesan luas dan mewah. Pada lantai tower, finishing menggunakan granit 80 x 80. Yang kedua, pemasangan dinding. Pemasangan dinding WC menggunakan bata terasram finishing waterproof. Dinding pada tower dipasang skat gypsum untuk memisahkan ruangan kantor. Yang ketiga, ada pemasangan curtain wall. Curtain wall dipasang di sekeliling gedung dan pada fasad sekaligus menyekat antar ruang luar dan ruang dalam. Lalu yang keempat, pemasangan kanopi. Kanopi dipasang pada fasad. Selain untuk peneduh, kanopi ini juga mempunyai nilai estetika dengan struktur baja. Kanopi ini terkesan lebih gagah dan kokoh. Yang kelima, pemasangan plafon. Plafon dipasang untuk menutupi langit-langit supaya utilitas yang ada di langit-langit tidak terlihat. Terus selanjutnya yang keenam, finishing dan interior. Pekerjaan finishing seperti pengecatan, pemasangan lapisan pelindung, waterproof, dan coating dilakukan setelah semua pekerjaan selesai. Lalu selanjutnya diakhiri dengan sentuhan interior untuk memberikan pengalaman ruang yang lebih estetik dan nyaman. Lalu selanjutnya, masa pemeliharaan dan serah terima bangunan. Dalam kontrak kerja antara pemilik bangunan, pengawas dan kontraktor telah ditetapkan jangka waktu untuk pemeliharaan. Kontraktor dan pengawas memiliki kewajiban terhadap seluruh aspek bangunan yang ada kepada pemilik jika terjadi kerusakan. Kewajiban ini disebut jaminan konstruksi. Menurut undang-undang, kegagalan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana disebutkan pada ayat 1 ditentukan mulai dari penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 tahun. Biasanya, peralatan pendukung juga memiliki jaminan tersendiri. Jika kegagalan atau hal yang tidak diharapkan selama masa pemeliharaan, penyediaan jasa atau kontraktor dan pengawas bisa dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10% bagi perencana dan 5% bagi pelaksana atau pemborong dari nilai proyek. Serah terima bangunan adalah proses di mana kontraktor menyerahkan bangunan yang sudah selesai kepada pemilik atau owner. Proses ini melibatkan pemeriksaan akhir, yaitu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai sesuai dengan spesifikasi dan standar yang disepakati dalam kontrak. Kedua, dokumentasi. Penyusunan dan penyerahan dokumen resmi seperti dokumen as-built, sertifikat keadaan konstruksi, serta manual perawatan dan instruksi bagi pemilik. Yang ketiga, pengujian dan verifikasi. Pengujian dan sistem peralatan untuk memastikan semuanya berfungsi sebagaimana mestinya sebelum penyerahan. Dari semua penjelasan metode membangun tadi, ini aksonometri fondasi basementnya seperti ini, lalu ke podium, ke tower, dan jadinya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.